Bangka Belitung ini sempat menghebohkan dunia. Di sampingku nih orang India, di sampingku nih orang Qatar. Ku langsung ngomong ke orang sampingku, Sal, kebutuhan usaha ke berapa? 10 juta. Ku beri 10 juta. Ada orang yang duit membludak, tapi mohon maaf punya waktu ke bini anak dan tidak diagi. Oh Suradi, di kesempatan kali ini kita akan bersama dengan Ustadz DJ Purnama atau yang biasa akrab disebut dengan UDP. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau adalah seorang pemuka agama. Ya, gelarnya saja Ustadz ya. Secara profesional, beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi. Terakhir di periode 2019-2024. Mungkin Ustadz bisa ceritakan Ustadz, bagaimana pendidikan Ustadz bisa sampai ke Mesir, Gontor, mungkin anak-anak Bangka Belitung nih net juga seperti Ustadz gitu ya. Tahun 97 orang masuk pesantren tuh agak jarang. Nggak macam kayak sekarang. Pesantren banyak. Sekarang nih sekuayuk kita nak milih pesantren. Tapi mendulu anak masuk ke pesantren tuh masih jarak. Dan jujur baikku sendiri, waktu mak kami masuk ke pesantren, banyak yang bertanya, Kak kelak dedek nak begawi apa tamat dari pesantren? Oh bener-bener. Ada pertanyaan tuh. Tapi waktu itu ayah yakin lah, dari 11 anak ayah paling bungsu. Jadi ayah tuh ngomong, Dek, anak ayah ini ada 11. Yang lain lah masuk sekolah sesuai dengan yang mereka nak. Mereka benar. Yang Kak ini di pesantren, Kak yang paling benar ya bahasa ayah tuh ya kan. Kita ini kan dek paham petua orang tua kita loh Yang ngomong dikit tapi dalam mana. Nah akhirnya aku pesantren. Awalnya namanya pondok, beradaptasi dengan suasana baru, kayak kawan-kawan baru, lingkungan baru berat. Nah, gontorku udah selesai, nyelesai di Palembang, di Salam Sungai Lile. Salam Sungai Lile. Nah, tamat dari Sanen, kemudian ke Lampung dulu ngafal Quran. Dan alhamdulillah dari Sanen baru dapat takdir berangkat ke Mesir. Masya Allah. Artinya nengok kampung Fir'aun. Bangka Belitung ini juga punya sosok dewan yang hafizul Quran ternyata. Masya Allah. Oke, selanjutnya gimana tuh Ustaz? Bisa ke negerinya Fir'aun itu menuntut ilmu itu. Jadi ada harapan orang tua kuni fokus di agama. Secara pribadi pun senanglah dengan kajian agama. Nah waktu di Asalam bertemulah dengan para guru, minta arahan. Waktu itu mereka merekomendasikan 2 tempat. Pertama Mesir, yang kedua ke Sudan. Keduanya aku ikut tes dan alhamdulillah lulus. Tapi ayah pada akhirnya bilang, Kak belajar di Universitas Islam tertua di Mesir. Berangkatlah kita ke Mesir. Ada cerita tertentu nggak mungkin yang dikenang selama di Al-Azhar itu? Nah kalau bagi mereka yang senang dengan dunia kajian, belajar agama, situlah markasnya. Dan antum memang senang ya hal itu ya Ustaz? Kadang-kadang. Kok dia banyak ingel-ingel daripada seriusan? Banyak ingel-ingel. Oke Ustaz, setelah dari Mesir artinya balik ke Indonesia, ke kampung halaman Bangka Belitung. Pulang dari Mesir, sempat ngajar di pondok pesantren Aik Mesu. Oh, sempat ngajar. Makanya disebut Ustaz sampai sekarang ya? Ya, habis itu lanjut kuliah. Kuliah di mana? UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S2 di sana. Jurusan apa Ustaz kemarin? Jurusan hukum Islam. Kalau di Al-Azhar itu? Hukum Islam. Hukum Islam juga. Ustadz setelah itu artinya ke politik ya? Atau belum Ustadz? Tamat dari situ ngajar lah. Kita ngajar di kampus, IAIN. Oh sempat di ngajar ya, di IAIN, STKIP waktu itu. Kemudian juga di UT, di UBB pun sempat ngajar. Jadi DLB, dosen luar biasa. Masya Allah. Nah, dan beberapa tempat dalam bentuk majelis kita ngisi. Jadi kurang lebih gimana Ustaz? Biar anak-anak Bangka Belitung ini bisa juga seperti Ustaz, termotivasi gitu. Oke. Menku melihat gini, setiap orang tuh dibakat setiap anak tuh ada bakat, ada potensi ya. Nah, kemudian dari situ pacak kita arahkan ke mana kecenderungannya. Dan kemudian orang bakatnya harus berani bermimpi jauh masuk kutub. Oh iya. Kalau nak belajar tentang teknologi, kejar macam mana pacak kita berangkat ke Jerman sana. Kalau memang pengen membuat seperti apa negara orang maju, silakan pergi dia ke Jepang sana. Dan itu harus tertata mimpi dari awal.
Jangan sekedar mimpi, tidak berani maksudku. Mimpi pun tidak berani. Oh, jadi harus berani kita bermimpi kan. Bangka Belitung ini sempat menghebohkan dunia. Ku ingat betul tahun 2007 naik pesawat Singapore Airlines dari Mesir menuju ke Singapura 13 jam di atas pesawat. Kalau naik pesawat tuh kan ada TV lah di depan kita biar tidak jenuh. Ku cari film yang ada di situ. Bahasa Inggris kali bahasa Inggris pletot kan. Ada film Arab. Aku tonton tuh. Tapi di luar dugaanku, dari sekian film yang ku tonton, ada film yang ku nyalain bahasa leket di telinga aku nih. Ternyata bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu, dan bahasa Melayunya bahasa Melayu kampungku sendiri. Film yang lahir dari Belitung Timur namanya film Laskar Pelangi. Ku nonton di Singapore Airlines, kebayang enggak? Jadi sampai waktu ku di Singapore Airlines tuh, ku duduk di tengah, di sampingku nih orang India, di sampingku nih orang Qatar. Ku langsung ngomong ke orang sampingku, sir, this my, langsung nanya ngomong, diri orang kampung, luar biasa, sir, this my country gitu kan, this my village. Oh yes, akhirnya ku bercerita di atas kapal tuh. Kayak orang Qatar ku sebut dia, Haji Koryati gitu. Haji Koryati. Ya aku sebutkan, ini kampung luar biasa. Nah, aku ngebayang waktu itu, apa yang hikmah yang aku ambil? Andrea Haryata itu di Belitung Timur. Kampung kecil, ya mungkin tidak ada dalam peta lah waktu itu. Bayangkan anak SD berani bermimpi untuk menginjakkan kakinya di Paris, Prancis. Yang waktu itu mungkin dia tahu Paris, Prancis itu juga dari global atau dari peta. Tapi ketika dari peta, gurunya hadir berani menunjukkan, di sini nak kalau ikan nak belajar sastra yang bagus. Dan alhamdulillah tercerahkan. Ya, mimpiku ke Mesir. Karena memang itulah cenderungan belajarku. Dan ku jujur saja pengen belajar ke Chicago. Dan McGill, Kanada. Untuk belajar filsafat dan lain sebagainya. Tapi memang berangkatnya ke Mesir pada akhirnya. Kan anak-anak SMA kita ini harus berani bermimpi. Tidak dicontoh, Bangka ini sangat lebih maju daripada posisi Adrian Herata di Belitung Timur waktu itu. Yang kapal yang bagus waktu itu, pesawat ke Jakarta tuh harus ngikut kapal barang. Harus ikut kapal barang, baru sampai ke Jakarta, baru di situ berani merajut mimpi. Yang kupahami adalah kesuksesan kecuali setelah ada pengorbanan. Dan banyak di antara kita hari ini yang tidak siap dengan pengorbanan, tapi hanya siap mendapatkan kesuksesan. Mohon maaf, itu hanya menghayal. Siap berkorban, siap sakit, siap letih. Dari situ insya Allah akan dapat apa yang dicapai. Oke, baik. Artinya mimpi bisa menjadi kenyataan jika diusahakan. Kalau mimpi hanya sekedar mimpi, artinya hayalan ya. Suruh banyak tidur. Siap. Kalau aja nak mimpi, baik. Ya inti ya hari ini, coba sebutkan kayak nama orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat. Yang dari mana, Ustaz? Siapa saja. Pasti mereka pernah merasakan jatuh. Tapi ketika mereka jatuh, mereka nak bangkit. Bangkit kembali. Jatuh nak bangkit lagi. Dan jatuh inilah dijadikan sebagai mereka sebagai pembelajaran. Kalau tidak berani jatuh, itu yang bahaya. Oke, Ustaz. Dalam mencapai mimpi itu, Ustaz, menempuh pendidikan hingga ke luar negeri itu, apakah ada support dari pemerintah atau pihak-pihak tertentu, Ustaz? Baik, sebelum saya jawab, saya ingin bercerita tentang negeri orang dulu. Mesir secara khusus Al-Azhar itu luar biasa. Kampus 100% gratis. Bahkan mereka menampung dari luar negeri datang untuk ditampungkan di asrama-asrama mereka, dikasih makan gratis. Yang bayar tuh paling hanya kita beli buku. Dan kami pun dapat beasiswa dari Al-Azhar ade. Di Al-Azhar tuh banyak sekali pintu-pintu kita nak ngambil beasiswa. Ade dari perkumpulan para ulama, ada segala macam. Tinggal mau berprestasi atau tidak. Di sana jadi kalau kita nak nyari pintu-pintu beasiswa dengan prestasi pecah, dan kita bahkan dicari selama ini benar. Di Indonesia kalaupun ada regulasi ya, kayak di Bangka Belitung kan memang ada kemarin beasiswa untuk tahfiz dan lain sebagainya. Tidak lepas daripada visi misi dan program yang dibangun oleh kepala daerah.
Nah, ketika aku dulu adik pedak, kalau saya dulu ingat adik almarhum Eko Maulana Ali. Berangkat murni waktu itu kami pribadi. Dan sampai sana pun dapat beasiswa. Nah, alhamdulillah ada tawaran untuk mengajukan proposal waktu itu. Dan saya mengajukan proposal untuk pembelian buku dan lain sebagainya. Ade alhamdulillah dapat dari pemerintah. Tidak banyak. Karena kita personal, kita paham. Kita bukan untuk kelompok besar, bukan komunitas. Ade alhamdulillah. Kota, saya ingat juga waktu itu dengan almarhum Zulkarnain Karim. Apakah ada bantuan? Tidak banyak, ada. Ada, Ya, tidak saya banyak. tidak perlu nyebut angka. Intinya kalau untuk beli beberapa buku cukup. Cukup, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah di situ kontribusi. Dan saya meyakini kalaupun memang apa yang saya sampaikan dalam bentuk kebaikan, ilmu yang bermanfaat akan ngalir tuh pahala kepada dia. Dan sekarang mereka lah almarhum semua. Pak Eko lah almarhum, Pak Zul lah almarhum. Tapi dari duit pemerintah lewat jalur kepemimpinan mereka tersalurkan kepadaku kemarin. Dan ku belikan buku, ada yang ku pakai untuk ya kebutuhan hidup beberapa bulan waktu di sana. Itu ngalir insya Allah pahala selama jariah ilmu yang ku sampaikan baik. Jadi Ustadz bergerak dari diri sendiri, kemauan sendiri, baru setelah itu ya kita mencari cara lah biar bisa berkembang lah. Ya, Nah Ustadz, menariknya gini, kalau banyak jalan menuju Roma untuk mendapatkan pendidikan yang bagus, nah gimana kalau ada yang bilang cem nih, kuni orang budu, cuma nih enak dapet cem tuh. Nah, bagaimana tuh Ustadz? oke. Sebelum ku jawab yang nih ya, tadi disampaikan harus mulai dari diri kita dulu, baru dengan yang lain. Ku kasih contoh macam nih, kan nak buka usaha, datang ke ku, tidak di duit sama sekali, dan minta support. Kebutuhan usaha ke berapa? 10 juta. Ku beri 10 juta, ka buka usaha, potensi sukses hanya sekian persen baik. Ngapain? Kada dia berkorban, duit-duitku total. Tapi kalau kau punya duit 2 juta, 3 juta, kekurangan 2 juta kau datang ke ku. Ini 7 juta kau buka. Karena ada duit kau di situ. Ada pengorbanan kau di situ. Semangat kau untuk berusaha lebih kuat. Betul. Nah, begitu juga dengan kita. Oh, harus start dari diri kita seorang dulu. Mulai dari kita seorang dulu. Dan kemudian bagi mereka yang mengatakan, ku ni budu, budak deh segala macam. Kullu sayin maziyah. Setiap orang itu punya kemampuan dan bakat masing-masing. Dia lemah dalam menghafal, ku paksakan untuk pergi ke Mesir ngafal. Oh, gayel dia. Sekarang ku nak nanya kah? Siapa yang berani ngomong Cristiano Ronaldo itu tidak sukses? Kalau dibandingkan ke orang lain secara pendidikan, mungkin jauh dia. Tamat SMA gitu. Betul. Intinya setiap kita ini ada ranahnya. Di mana kita akan berjuang, di mana kita pacak memberikan kontribusi untuk orang. Karena kesuksesan itu tidak bisa sekedar dinilai dengan angka. Kesuksesan itu adalah pertama, dia bermanfaat untuk diri sendiri. Kedua, dia punya manfaat untuk orang lain. Yang ketiga, dia punya waktu yang baik untuk mengelola banyak hal. Dan dia tidak pacak ditakar ke angka. Itu sukses. Ada orang yang duit membludak, tapi mohon maaf punya waktu ke bini anak dan tidak diagi. Sulit untuk ngomong sukses macam ni. Jangan sampai kelak kita yang sekunder kita selesaikan, urusan premier kita tidak kita selesaikan. Nah, jadi kalau ada yang ngomong ku ni budu, tidak yakin dia budu. Artinya dia belum bertemu dengan potensi dia bayap ya. Kalau dia lah ketemu ke potensi dia dan mampu dikembangkan, dia akan menjadi orang sukses sesuai dengan potensi yang dia punya. Artinya memang tidak ada sebenarnya orang yang budu ya, tapi memang belum menemukan potensinya. Dan juga sukses itu tidak bisa dikakar dari segi materi ya. Nah, man kita jadi ustadz kalian berburu jadi khotib Jumat lah. Ya kita. Betul. Baik Ustadz, bicara soal pendidikan, dengar juga nih Ustadz, kata Ustadz sedang mengembangkan sekolah ya. Gimana itu Ustadz? Sekolahannya? Saya dari tahun 2015 lah buka TK. Ya. Kemudian ada lembaga tahfiz. Kemudian SD sampai tahun ini. Namanya Darul Askar. Inti ya, kita ini kan hidup nih, nak ada kontribusi kita, karya kita untuk orang.
Karena orang tidak akan menilai kita ini dari apa yang kita omong. Orang akan menilai kita ini dari apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan ini namanya karya. Karya. Banyak di antara kita ngomong, ku nih pacak nih, ku pacak lah, ku ge pacak lah. Sementara orang nilai kita ini bukan dari kita ngomong pacak, tapi orang nilai kita dari apa yang lah kagawe. Dan setiap kita ini pasti ingin memberikan kontribusi yang baik. Hanya dengan kapasitas kita masing-masing. Kemampuan saya dalam dunia pendidikan, karena aku suka dengan pendidikan, melihat progres perkembangan anak dari dak pacak jadi pacak, dari yang dak santun jadi santun, yang dak paham jadi paham. Progres mereka ini seneng ku nengok. Dan pada akhirnya